Nah, bagaimana kita caranya mendengarkan diri kita kalau kita nggak tenang? Dan masih ngomongin Rosevara kan berarti bisa mendukung ya? Iya, iya. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara. Lanjut ya Bu ya? Iya, boleh. Ibu, dulu kan kita Zoom lebih bahas ke meditasi ya. Ingat nggak Ibu Zoom-nya? Jangan udah lupa. Oh, yang ngobar Yang ngobar duluan ya. Nah, saya kan nanya meditasi tuh Ibu, apalagi lebih ke cendana ya. Sama kayak hari ini juga Ibu lebih condong ke cendana karena memang bisa untuk semua keluhan ya dari atas sampai bawah. Nah, itu meditasi sendiri itu gimana sih caranya? Apakah kita harus tenang dulu meditasi atau meditasi dulu baru tenang? Biar nggak salah orang gitu. Karena Iya. Itu tadi banyak sekali kalau orang sudah di sana, udah kamu meditasi. Nah, aku masih pusing kayak gini, aku masih gini, nanti deh kalau aku udah tenang baru meditasi katanya. Justru kita dengan meditasi, praktek meditasi tadi ini membawa kita ke lebih apa ya istilahnya, kita bisa lebih tenang ya, kita bisa lebih dialog ke dalam diri. Saya mungkin agak ini sedikit, saya kemarin lihat postingan dari teman pun juga tentang hutang saja menyelesaikan dari dalam diri. Nah, bagaimana kita caranya mendengarkan diri kita kalau kita nggak tenang, kita nggak rileks ya kan. Jadi itu dia, makanya meditasi dulu ya, relaksasikan pikirannya istilahnya, karena mungkin meditasi itu image-nya agak berat gitu ya, agak berat. Jadi rilekskan dulu pikiran, tubuh, baru kita bisa connect gitu loh. Kita harus ngapain nih gitu ya. Aku kenapa nih? Nah, itu semua ada di dalam sebenarnya. Jadi nggak usah ke yoyo, karena gini. Saya juga banyak klien yang datang ya. Ketika saya tanya apa yang bisa saya bantu, dia nggak ngerti. Jadi masalahnya sendiri, poinnya di mana nggak ngerti, ya. Nah, karena apa? Itu tadi, karena kita jarang tuh berbicara dengan diri kita gitu loh. Karena gini, saya mau ke tempatnya Bu Ayu gitu ya. Saya mau tanyakan tentang masalah ini. Padahal dia sudah tahu sebenarnya jawabannya. Misalnya sama anaknya, masalahnya sama anaknya gitu ya. Anak saya baiknya milih sekolah apa ya Bu Ayu gitu. Nah, yang lebih banyak tahu dan lebih banyak berinteraksi dengan anaknya kan ibunya. Kalau saya baru sekali itu datang gitu ya. Jadi saya sampai kenapa tanya ke saya ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu pun saya alami gitu loh. Sebelumnya begitu gitu. Jadi dia sebenarnya udah tahu, oh anak saya tuh sukanya ini, terus anaknya, tapi saya kepinginnya dia ini. Nah, kepinginnya orang tua inilah yang akhirnya membuat si anak bingung dia. Saya nggak suka ke sana, tapi orang tua saya harus ke sini. Kalau saya pilih yang ini, nanti saya nggak dibiayai, saya dimarahin dan sebagainya. Itulah yang mengakibatkan anak itu jadinya nggak mau dia ngomong, aku sebenarnya mau sekolah di sini, ini aku tahu aku sukanya di sini gitu loh. Karena mengikuti keinginan orang tua, padahal dirinya sendiri tahu. Nah, maka itu kalau pas kayak gitu, saya gantian ngomong. Anaknya dulu yang saya ajak ngomong, nanti orang tuanya lagi saya ajak ngomong. Jadi saya ajak bercanda. Lalu di dalam tuh saya tanya, kenapa kamu mau, sebenarnya kamu senangnya apa sih? Gitu. Kamu suka apa gitu? malah yang datang itu ingin bertanya, mau ditanya balik ya. Iya. Padahal udah tahu. Soalnya gini, kadang-kadang orang tuanya ingin saya menjawab sesuai dengan yang diinginkan, gitu loh. Kayak nyari dukungan ya? Nah, kayak nyari dukungan. Karena dia sudah tahu bahwa anak ini tidak mungkin masuk ke sekolah A gitu ya. Ya, sesuai yang karena anak saya sukanya yang di B. Tapi datangnya ke saya kan. Gitu. Backingan. Ya itu. Makanya kadang-kadang saya bilang, kalau tidak sesuai jawabannya ya maaf gitu kan. Karena saya menjawab ini berdasarkan tadi itu, saya kan ajak dialog dulu ya, kemudian waktu praktek divine healing sebenarnya saya juga berbicara dengan jiwa anak ini, kamu gimana, enak nggak di sini gitu. Jadi ada satu kasus anaknya waktu di dalam setelah dia bangun dari healing itu,
Saya bangun, terus dia duduk, gimana rasanya saya ajak ngomong, ibunya di luar. Iya. Nah, ada satu anak, sudah umur 20-an lah ya. Itu kan udah cukup, sebenarnya udah gede anak segitu. Nah, terus dia apa? Dia nangis, dia nggak ngerti saya mau harus gimana. Karena apa? Dia punya keinginan supaya bisa menyenangkan orang tuanya ya. Saya anak yang bisa mandiri, saya prestasinya begini. Dan dia lupa bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan. Masanya ada ya, saat ini belum, mungkin nanti gitu kan. Dia sudah mikir semua, kerjaan, sekolah harus selesai, saya nanti punya, ya tertekan dia. Itu dia tadi, makanya perlu diberikan waktu untuk bisa berdialog dengan diri dia gitu loh. Jangan terus gimana ini sudah mau sekolah, ini apa memilih apa, pusing anaknya. Dikasih tenggat waktu gitu, Iya. dikasih pressure gitu. Ini kan masa-masa mau tahun ajaran baru ajaran ya. baru. Nah, kasusnya begitu yang banyak. Ya. Jadi rata-rata anak remaja kan labil. Iya, Dia lebih banyak ikut ke temen. Benar. Dan Tuh. itu bisa salah ya. Iya. Padahal dia hobinya beda. Nah, akhirnya kita ajak bicara. Kok saya lihat dari ininya anak ini, dari gesturnya apa, dia kok kayaknya dia mau jawab, dia takut ada orang tuanya nih gitu kan. Nah, jadi saya suruh gantian. Ketika orang tuanya di dalam, baru saya kasih tahu, ini ada dikerasin nggak sama bapaknya, gimana hubungannya. Baru ngaku duluan, bapaknya untung ngaku duluan, jadi kan sadar duluan, oh iya saya yang terlalu menekan, anak ini sukanya ini. Sudah, kenapa harus dipaksa gitu loh. Ini sayang sekali sebenarnya. Jadi luas sebenarnya bicara holistik itu tadi, saya bilang penyembuhan saya dengan Divine Healing itu penyembuhan holistik. Jadi penyembuhan untuk fisik, mental, spiritual. Jadi ya luas kalau bicara itu gitu. Dan masih ngomongin Rosevara kan berarti bisa mendukung ya? Iya, iya. Ini makanya saya lumayan lama sih saya suka dengan aroma ya. Karena kalau kita mau tenang, saya dulu pakainya minyak telon, saya gosok kayak itu lebih tenang, mengingatkan kita masa bayi. Bayi pada saat bayi itu kita lebih nyaman ya, semua dipenuhi kebutuhan kita nggak perlu cuma nangis aja datang ya kan, bantuan seperti itu. Berarti itulah yang gimana mendasari permasalahan orang yang nggak bisa berdialog dalam diri sendiri karena mereka kurang tenang mungkin ya. Iya betul. Karena ya itu tadi, di zaman seperti ini kan semua serba gimana ya, serba cepat, terus digital ya semua, serba instan ya. Kalau terus dia disuruh diem sebentar, nggak betah. Padahal itu yang bisa membuat tenang ya. Padahal cuman nggak lama kok, nggak lama, sebentar aja. Cuman sebentar, kayak kita di kantor misalnya diam gitu kan. Jadi sering sekali kalau perhatikan diri kita ya, kalau pas mandi misalnya, pas mandi kita rileks sambil nyanyi-nyanyi ya toh, terus kita siram kepala gitu ya, malah keluar idenya semua. Benar. Iya, kenapa ya kalau banyak orang di toilet malah banyak ide. Nah, fokusnya beda. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, dialog dalam diri. Coba nanti keluar dari kamar mandi udah tuh, aduh lupa lagi dah sama ide yang ada di dalam tadi itu. Iya kan? Kacau dah, ini yang kepake. Tapi waktu kita tadi seperti itu di kamar mandi, kita relax, kita mandi, nyanyi-nyanyi, kita kena air, kita beda.